Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih di bab ibtida. Kalau nggak salah ini bait yang kelima dalam bab ibtida. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza karaf'u khabarin bil mubtada. Merafa' oleh mereka ulama nahwu, merafa' oleh mereka akan mubtada dengan ibtida. Kadzaka sabit seperti demikian itu rafa' khabar dengan mubtada. Artinya di sini sepintas para ulama merafa' mubtada dengan ibtida. Artinya amel pada mubtada itu ibtida, amel maknawi. Nah, adapun khabar dirafa'kan dengan mubtada. Kalau mubtada ada lafadznya, berarti amel pada khabar itu lafzi. Nah, memang ada banyak khilaf di sini. Madhabu Sibawaihi wa jumhuril basariyin annal mubtada'a marfu'un bil ibtida wa annal khabara marfu'un bil mubtada. Bermula madhab Sibawaihi dan madhab jumhur basariyun itu bahwa mubtada itu dirafa'kan dengan ibtida. Mubtada marfu' dengan ibtida, berarti ibtida amel maknawi, tidak kelihatan. Wa annal khabar, bahwa sungguh khabar itu dirafa'kan dengan mubtada. Adapun yang merafa'kan khabar yaitu mubtada, berarti mubtada amil lafzi. Fal amilu fil mubtada'i ma'nawiyun, maka bermula amil pada mubtada itu maknawi. Berdasarkan mazhab Sibawaihi dan jumhur, karena yang merafa'kan mubtada ibtida, berarti maka bermula amil pada mubtada itu maknawi, amil maknawi. Amil maknawi tidak kelihatan, terbebasnya satu isim dari amel lafzi. Apa arti amel maknawi? Wahwa kaunul ismi mujarradan anil awamilil lafdiyati ghairi zaidah wa ma ashbahaha. Dianya maknawi yang menjadi amel pada mubtada itu kaunul ismi, keadaan satu isim itu mujarradan, yang terbebas dari segala amel-amel yang lafdiyah, yang bukan zaidah, dan bukan ma ashbahaha yang menyerupai ya nyama akannya zaidah. Jadi yang merafa' mubtada yaitu amel maknawi. Amel maknawi di sini maksudnya isim itu terbebas dari amel lafzi. Isim yang kita i'rab sebagai mubtada, isim tersebut tidak dipengaruhi oleh amel lafzi yang bukan zaidah. Kalau ada amel lafzi zaidah tetap boleh di-i'rab jadi mubtada. Dan juga terbebas dari amel lafzi yang menyerupai zaidah. Nah, jadi isim yang menjadi mubtada, isim yang terbebas dari amel lafzi. Yang amel lafzi yang dimaksud amel lafzi zaidah atau serupa zaidah. Nah, satu kalimat yang dimasuki oleh amel lafzi asli berarti nggak boleh jadi mubtada. Waqturiza bi ghairi zaidati mim misli bihasbika dirhamun. Dan dikeluarkan dengan selain zaidah dari seperti bihasbika dirhamun. Tadi beliau menyatakan amel maknawi isim terbebas dari amel lafzi yang bukan zaidah. Kalau isim itu ada amel lafzi yang zaidah nggak apa-apa. Nah ini waktu riza dikeluarkan dengan bukan zaidah dari misal bihasbika dirhamun. Hasbika tetap boleh kita jadikan mubtada walaupun ada amel lafzi yaitu bi. Kenapa? Karena bi di sini bi zaidah. Kalau amel lafzi zaidah nggak apa-apa walaupun dia masuk pada mubtada. Berarti bihasbika dirhamun i'rabnya bermula cukup kepadamu itu dirham. Bi huruf jar zaidah, hasbi mubtada. Nah, marfu' dengan ibtida. Tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat atau sibuk tempat istighal mahal dengan huruf jar zaidah bi. Karena bi huruf jar zaidah enggak perlu kepada ada muta'ala. Mudhaf hasbi kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahalnya mudhaf ilaih. Dirhamun khabar marfu' tanda rafa'. Dirhamun khabar marfu' dengan mubtada.
tanda rafa' dhammah. Jadi hasbi tetap jadi mubtada walaupun ada amil lafzi yaitu bi. Kenapa? Karena amil lafzi ini zaidah. Adapun syarat tadi di atas, isim terbebas dari amil lafzi yang bukan zaidah. Kalau isim tersebut ada amil lafzi zaidah enggak apa-apa, tetap boleh jadi mubtada. Fabi hasbika mubtadaun, maka bermula hasbika itu mubtada. Wa huwa mujarradun anil awamilil lafdhiyati ghairi zaidah. Wa huwa dan dianya bihasbika itu terbebas dari amil-amil yang lafat yang bukan zaidah. Karena di hasbi ini enggak ada amil lafzi. Kalaupun ada zaidah enggak apa-apa. Yang penting enggak ada yang bukan zaidah. Wahwa dan dianya bihasbika itu terbebas dari amil lafzi yang bukan zaidah. Walam yatajarrad dan tidak terbebas ia dari zaidah. Memang pada hasbika ada amil yang zaidah enggak apa-apa, amil tambahan. Fa innal ba'ad dakhilata alaihi zaidatun. Karena sungguhnya ba yang masuk ianya ba kepadanya bihasbi itu zaidah. Enggak apa-apa. Waqturiza bisyibhiha mim misli rubba rajulin qaimun. Dan dikeluarkan dengan ucapan bisyibhiha. Tadi dalam definisi wa ma asbahaha. Amil maknawi keadaan isim bebas dari amil lafzi yang bukan zaidah dan bukan ma yang menyerupai ia akan zaidah. Waktu riza dikeluarkan dengan ucapan bisyibhiha dengan serupanya zaidah min misli dari seperti rubba rajulin qaimun. Sedikit bermula laki-laki itu yang berdiri. Nah, jadi rubba di sini rajulin di sini tetap kita i'rab sebagai mubtada walaupun dia dipengaruhi oleh rubba karena rubba ini amil serupa zaidah. Kenapa bihasbika bi zaidah sedangkan rubba serupa zaidah? Kalau huruf jar zaidah berarti maknanya enggak ada, ta'alanya juga enggak ada. Ini rubba ini ada maknanya walaupun enggak perlu kepada muta'ala. Sedikit bermula laki-laki itu yang berdiri. Rubba huruf jar serupa zaidah. Rajulin mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas kasrah karena istighal mahal dengan rubba serupa zaidah. Qaimun khabarnya marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Rajulun walaupun ada amil lafzi yaitu amil lafzi serupa zaidah enggak apa-apa, boleh jadi mubtada. Farajulun mubtadaun wa qaimun khabaruh. Maka bermula rajulun itu mubtada dan bermula qaimun itu khabarnya mubtada. Ya. Dari mana kita tahu kalau rajulin ini memang mubtada? Karena nanti ini wa yadullu ala dzalika raf'ul ma'tufi alaih dan menunjukkan kepada demikian rajulin ini mubtada oleh apa ditunjukkan? Oleh raf'ul ma'tuf, oleh rafa' kalimat yang diatafkan kepadanya. Kalau ada kalimat lain yang diataf kepada rajul lafadznya marfu'. Contoh nahu rubba rajulin qaimun wa mra'atun. Sedikit laki-laki itu yang berdiri dan sedikit perempuan juga yang berdiri. Jadi i'rabnya rubba huruf jar serupa zaidah mabni di atas fathah. Rajulin mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena istighal mahal dengan harakat rubba ziyadah. Qaimun khabar rajulin. Khabar marfu' dengan ibtida dengan mubtada tanda rafa' dhammah yang terakhir pada akhirnya. Wa ataf imra'atun ataf kepada mahal rajulin. Karena rajulin mahalnya marfu' yaitu sebagai mubtada, makanya imra'atun marfu'. Imra'atun ataf kepada mahal rajulin. Ataf kepada mahal rafa' tanda rafa' dhammah. Nah, jadi amil pada mubtada berarti maknawi. Wal amilu fil khabari lafdhiyun dan bermula amil pada khabar itu lafdhi. Wa huwal mubtada dan dianya amil itu mubtada. Sedangkan yang merafa'kan khabar yaitu amil lafdhi. Apa itu amil lafdhi? Yaitu mubtada. Mubtada adalah lafadznya. Zaidun qaimun. Yang merafa'kan Zaidun ibtida karena dia terbebas dari amil lafdhi. Qaimun khabar yang merafa'kan qaimun Zaidun. Berarti yang merafa'kan khabar amil lafdhi. Wa hadza huwa madhhabu Sibawaihi rahimahullah. Bermula ini amil pada khabar itu lafzi, itu madhab Sibawaihi rahimahullah. Terjadi khilaf yang panjang. Wa dhahaba qaumun ila anna al-amila fil mubtada'i wal khabaril ibtida. Berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguh amil pada mubtada dan khabar itu ibtida. Ada juga yang menyatakan bahwa
Yang merafa'kan mubtada dan yang merafa'kan khabar sama saja, dua-duanya amil maknawi, yaitu ibtida. Fal amilu fihima ma'nawiyun, maka bermula amil pada keduanya mubtada dan khabar itu maknawi menurut kaum ini. Yang merafa'kan, yang menjadi amil pada mubtada dan khabar yaitu ibtida. Berarti ibtida itu amil maknawi. Berarti yang merafa'kan mubtada amil maknawi, yang merafa'kan khabar juga amil maknawi. Berbeda dengan pandangan di atas. Waqila, dan dikatakan orang, al mubtada'u marfu'un bil ibtida wal khabaru marfu'un bil ibtida'i wal mubtada. Ini beda lagi. Dikatakan orang mubtada itu marfu' dengan ibtida. Yang merafa'kan mubtada amil maknawi ibtida. Wal khabaru marfu'un bil ibtida wal mubtada, dan bermula khabar itu dirafa'kan dengan ibtida dan mubtada. Ini mazhab aneh juga. Jadi amil pada mubtada satu doang amil maknawi, sedangkan amil pada khabar dua, amil maknawi dan amil lafzi, yaitu ibtida dan mubtada. Waqila, dan dikatakan orang, tarafa'a, saling merafa'kan oleh keduanya. Ada pendapat menyatakan mubtada dirafa'kan oleh khabar, khabar dirafa'kan oleh mubtada. Apa makna tarafa'a? Wa maknahu annal khabara rafa'al mubtada'a wa annal mubtada'a rafa'al khabara. Bermula maknanya ucapan orang tarafa'a itu bahwa sungguh khabar itu merafa'kan ia akan mubtada, dan bahwa sungguh mubtada itu merafa'kan ia akan khabar, saling merafa'kan. Wa adalu hadhil madhahibi madhabu Sibawaihi, dan bermula yang paling adil dari ini madhab-madhab itulah madhab Sibawaihi, bahwa dianya madhab Sibawaihi itu madhab yang pertama, yaitu mubtada marfu' dengan ibtida, sedangkan khabar marfu' dengan mubtada. Amil pada mubtada maknawi, amil pada khabar lafzi. Nah, ini yang paling adil. Wa hadzal khilafu mimma la ta'ila fih, bermula ini khilaf itu sebahagian dari ma la ta'ila. Ta'ila faidah, maksudnya sebahagian dari ma yang tidak ada faedah padanya ma. Bermula ini khilaf itu sebahagian dari ma yang tidak ada faedah padanya ma. Ini khilaf yang enggak ada faedahnya. Jadi enggak perlu diperpanjang. Kesimpulannya seperti dalam bait, yaitu mubtada marfu' dengan ibtida, sedangkan khabar marfu' dengan mubtada. Itu kesimpulan. Ibnu Malik juga bermazhab seperti itu. Sampai di sini wallahu alam bisawab, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.